Pernahkah Anda bertanya, mengapa dua orang berjalan di jalan yang sama, memiliki kesempatan yang serupa, namun berakhir pada nasib yang sangat berbeda? Yang satu naik, yang lain jatuh. Yang satu menemukan makna, yang lain tenggelam dalam kekosongan. Rahasianya bukan pada takdir semata, bukan pula pada kecerdasan atau kekuatan fisik. Rahasia itu bersemayam di satu medan yang tak terlihat, di dalam diri manusia sendiri, di titik pertempuran antara nafsu dan ambisi. Dalam bisikan sunyi batin, nafsu sering menyamar sebagai kebutuhan. Ia berbicara dengan suara yang manis, mendesak, dan memikat. Sementara ambisi tampil gagah, membawa janji kejayaan, kekuasaan, dan pencapaian. Keduanya kerap disalahpahami sebagai satu hal yang sama. Padahal di balik kemiripan itu, tersembunyi perbedaan yang sangat menentukan arah hidup manusia. Satu dapat mengangkat derajat kesadaran, sementara yang lain perlahan menggerogoti jiwa tanpa disadari. Video ini bukan sekadar membahas keinginan atau dorongan biasa. Kita akan menyingkap lapisan-lapisan terdalam dari nafsu dan ambisi. Bagaimana keduanya bekerja, mengapa manusia modern begitu mudah terjebak di dalamnya, dan mengapa pengetahuan ini jarang dibicarakan secara jujur. Kita akan menyusuri jejak kebijaksanaan kuno, menelusuri pandangan para pemikir terdahulu, dan menyelami makna batin yang sering terkubur oleh hiruk-pikuk dunia. Bayangkan nafsu sebagai api. Ia bisa menghangatkan, tetapi juga membakar habis. Ambisi adalah angin. Ia bisa menggerakkan layar kapal, namun juga dapat berubah menjadi badai yang menenggelamkan. Tanpa kesadaran, api dan angin ini tidak membawa manusia menuju tujuan sejati, melainkan menyeretnya ke dalam lingkaran tanpa akhir. Ingin, mengejar, mendapatkan, lalu kosong kembali. Dalam perjalanan ini, Anda akan diajak melihat bahwa musuh terbesar manusia bukanlah dunia luar, melainkan ketidaktahuan terhadap apa yang bergerak di dalam dirinya sendiri. Kita akan membuka pertanyaan-pertanyaan yang jarang berani diajukan. Apakah semua ambisi itu suci? Apakah semua nafsu itu harus dimatikan? Atau justru ada jalan tersembunyi untuk menundukkan keduanya tanpa menghancurkan diri? Tetaplah bersama saya. Karena apa yang akan kita bahas bukan hanya tentang memahami nafsu dan ambisi, melainkan tentang memahami siapa diri kita sebenarnya. Sejak manusia pertama kali menyadari keberadaannya, nafsu dan ambisi telah menjadi dua kekuatan tak kasat mata yang membentuk peradaban. Dalam teks-teks kuno, keduanya tidak pernah dipandang remeh. Para bijak terdahulu memahami bahwa sejarah manusia bukan hanya ditulis oleh pedang, kerajaan, atau teknologi, melainkan oleh pergulatan batin para pelakunya. Di peradaban-peradaban awal, seperti Mesir kuno, Mesopotamia, dan India purba, manusia diyakini terdiri dari lapisan-lapisan kesadaran. Ada dorongan rendah yang mengikat manusia pada materi, dan ada daya tinggi yang mendorongnya melampaui keterbatasan. Nafsu dipahami sebagai kekuatan naluriah yang mengikat manusia pada dunia bawah, makan, kekuasaan, kenikmatan, dan penguasaan. Sementara ambisi, dalam bentuknya yang lebih halus, dipandang sebagai dorongan untuk naik, menaklukkan, dan meninggalkan jejak dalam sejarah. Namun para penjaga pengetahuan kuno tidak memisahkan keduanya secara hitam putih. Mereka menyadari sebuah paradoks. Tanpa nafsu, manusia menjadi lemah dan pasif. Tanpa ambisi, manusia stagnan dan kehilangan arah. Masalah muncul ketika kedua kekuatan ini berjalan tanpa kendali akal dan kesadaran batin. Dalam filsafat Yunani, kita menemukan gagasan tentang epitimia, dorongan keinginan yang harus dituntun oleh logos,
akal yang jernih. Plato menggambarkan jiwa manusia seperti kereta yang ditarik dua kuda, satu liar dan penuh hasrat, satu patuh dan terarah. Jika kusir, yakni kesadaran lemah, kereta akan terbalik. Gambaran ini menunjukkan bahwa sejak ribuan tahun lalu, manusia telah memahami bahaya nafsu dan ambisi yang tak terkendali. Di timur, kebijaksanaan kuno berbicara lebih simbolik. Nafsu digambarkan sebagai kabut yang menutupi mata batin, sementara ambisi adalah pedang bermata dua. Ia bisa digunakan untuk menebas kebodohan, namun juga bisa melukai pemiliknya sendiri. Para pertapa dan pemikir tidak berusaha memusnahkan nafsu, melainkan menjinakkannya. Seperti menjinakkan binatang buas agar menjadi penjaga, bukan perusak. Menariknya, banyak dari pengetahuan ini tidak diajarkan secara terbuka. Ia disampaikan melalui simbol, perumpamaan, dan kisah. Mengapa? Karena pemahaman tentang nafsu dan ambisi dianggap berbahaya jika jatuh ke tangan yang belum matang. Seseorang yang memahami cara kerja ambisi tanpa kebijaksanaan bisa memanipulasi manusia lain. Seseorang yang memahami nafsu tanpa pengendalian bisa terjerumus ke dalam kehancuran yang lebih dalam. Seiring waktu, dunia modern menyederhanakan konsep ini. Nafsu direduksi menjadi sekadar keinginan biologis. Ambisi dipuja sebagai sesuatu yang selalu positif, tanpa mempertanyakan arah dan harga yang harus dibayar. Akibatnya, manusia kehilangan peta batin. Mereka berlari tanpa tahu siapa yang mengendalikan langkahnya. Disinilah letak tragedi terbesar peradaban. Pengetahuan tentang diri sendiri perlahan tergeser oleh pengetahuan tentang dunia luar. Padahal, para bijak masa lalu sepakat pada satu hal. Siapa yang gagal memahami nafsu dan ambisinya sendiri, cepat atau lambat akan diperbudak olehnya. Dan pertanyaannya kini bukan lagi, apakah pengetahuan ini penting? Pertanyaannya adalah, apakah kita masih mampu mengenali jejaknya di dalam diri kita sendiri? Untuk memahami nafsu dan ambisi, kita harus turun ke wilayah yang jarang disentuh, ruang terdalam kesadaran manusia. Di sanalah keduanya lahir, tumbuh, dan diam-diam mengambil alih arah hidup. Nafsu bukan sekadar keinginan yang kasar. Ia adalah dorongan dasar untuk memiliki, menguasai, dan merasakan. Ia bekerja cepat, instingtif, dan menuntut kepuasan segera. Nafsu tidak bertanya mengapa, ia hanya berteriak sekarang. Bayangkan nafsu seperti air bah yang mengalir dari gunung. Ketika kecil, ia memberi kehidupan. Ketika tak terbendung, ia menghanyutkan apa saja yang dilewatinya. Di dalam diri manusia, nafsu muncul dalam banyak wajah. Lapar akan pengakuan, haus akan kenikmatan, kecanduan pada pujian, dan ketakutan kehilangan. Menariknya, nafsu jarang hadir sebagai sesuatu yang jelas-jelas buruk. Ia lebih sering menyamar sebagai kebutuhan mendesak, bahkan sebagai hak yang wajar. Ambisi bekerja dengan cara yang lebih halus. Jika nafsu adalah dorongan, ambisi adalah arah. Ia berbicara tentang masa depan, pencapaian, status, warisan, dan makna hidup. Ambisi memberi manusia kemampuan untuk bertahan, berkembang, dan membangun peradaban. Tanpanya, tidak ada kota, ilmu pengetahuan, atau seni. Namun ambisi memiliki sisi gelap yang jarang disadari. Ia dapat menjadi topeng paling rapi bagi nafsu. Disinilah banyak orang terjebak. Mereka mengira ambisi mereka murni dan luhur, padahal di baliknya bersembunyi nafsu akan pengakuan, kekuasaan, atau pembenaran diri. Ambisi yang lahir dari kesadaran berbeda dengan ambisi yang lahir dari kekosongan batin. Yang pertama membangun tanpa merusak, yang kedua menuntut tanpa pernah merasa cukup. Perhatikan bagaimana nafsu dan ambisi saling memberi makan. Nafsu memberi bahan bakar, ambisi memberi tujuan.
Ketika keduanya berjalan tanpa pengawasan akal dan kejernihan batin, manusia masuk ke dalam lingkaran tak berujung. Semakin dicapai, semakin lapar. Semakin tinggi naik, semakin takut jatuh. Di titik ini, keberhasilan justru berubah menjadi beban. Ada satu ciri khas nafsu yang jarang disadari. Ia selalu ingin membandingkan. Nafsu hidup dari perbedaan, lebih kaya, lebih terkenal, lebih berkuasa. Ambisi yang terinfeksi nafsu akan selalu membutuhkan lawan, pesaing, dan musuh imajiner. Tanpa pembanding, ia kehilangan makna. Inilah sebabnya banyak orang yang tampak berhasil justru hidup dalam kegelisahan yang terus-menerus. Namun para bijak lama mengajarkan bahwa nafsu bukan untuk dibunuh. Nafsu adalah energi mentah. Seperti api, ia bisa dimasak menjadi cahaya atau berubah menjadi kebakaran. Kuncinya bukan pada penolakan, melainkan pada transformasi. Nafsu yang ditundukkan oleh kesadaran akan berubah menjadi ketekunan, keberanian, dan daya juang. Ambisi yang dijernihkan oleh akal akan berubah menjadi visi, bukan obsesi. Masalahnya, proses ini tidak pernah instan. Nafsu tidak suka ditunda, ambisi tidak suka dibatasi. Keduanya akan melawan ketika disadarkan. Di tahap awal, manusia sering merasa gelisah, seolah kehilangan sesuatu. Padahal yang hilang bukan jati diri, melainkan ilusi tentang siapa dirinya selama ini. Dan disinilah pertanyaan mulai menjadi lebih tajam. Jika nafsu dan ambisi bisa menjadi kekuatan sekaligus kehancuran, apa yang membedakan keduanya? Di titik mana ambisi berubah menjadi belenggu dan nafsu menjelma menjadi tiran? Jawaban atas pertanyaan ini membawa kita ke lapisan yang lebih dalam. Lapisan yang jarang dibahas dan sering disalahpahami. Pada titik yang lebih dalam, nafsu dan ambisi tidak lagi berdiri sebagai dua kekuatan terpisah. Mereka menyatu, saling menyamar, dan menciptakan ilusi paling berbahaya dalam kehidupan manusia. Ilusi bahwa semua dorongan ke depan adalah kebaikan. Inilah wilayah abu-abu, tempat banyak orang terjatuh tanpa pernah merasa bersalah. Karena mereka yakin sedang berjuang, berkembang, atau menjadi versi terbaik diri mereka. Salah satu paradoks terbesar adalah ini. Semakin seseorang menyangkal nafsunya, semakin licik nafsu itu bekerja. Nafsu yang ditekan tanpa dipahami tidak mati. Ia bersembunyi. Ia berubah bentuk menjadi ambisi yang tampak suci. Ambisi untuk terlihat benar, untuk diakui sebagai sosok bermoral, untuk menang atas nama kebaikan. Disinilah nafsu menjadi paling berbahaya, karena ia tidak lagi dikenali sebagai nafsu. Banyak mitos modern mengatakan bahwa ambisi selalu positif, bahwa selama tujuannya baik, maka caranya bisa dinegosiasikan. Pandangan ini bertentangan dengan kebijaksanaan lama yang mengajarkan bahwa arah dan sumber dorongan sama pentingnya dengan tujuan akhir. Ambisi yang lahir dari ketakutan akan ketertinggalan berbeda secara esensial dengan ambisi yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab batin. Ada tanda-tanda halus yang sering diabaikan. Ambisi yang sehat memberi ketenangan meski belum tercapai. Ambisi yang tercemar nafsu justru menimbulkan kegelisahan bahkan setelah berhasil. Ia tidak pernah puas. Setiap puncak hanya menjadi pijakan untuk ketakutan berikutnya. Takut disaingi, takut dilupakan, takut runtuh. Disinilah ambisi berubah menjadi penjara emas. Nafsu juga memiliki kecerdikan lain. Ia pandai menciptakan narasi pembenaran. Ketika seseorang menyakiti orang lain demi ambisi, nafsu berbisik, ini pengorbanan yang perlu. Ketika seseorang mengorbankan nilai demi pencapaian, nafsu berkata, nanti bisa diperbaiki. Perlahan, garis antara prinsip dan kepentingan pribadi menjadi kabur. Dalam pengetahuan batin, dikenal konsep bahwa manusia memiliki musuh yang tidak terlihat. Bukan makhluk luar, bukan keadaan, melainkan dorongan internal yang tidak disadari.
Nafsu yang tidak dikenali akan mengendalikan ambisi. Ambisi yang tidak disadari akan memperkuat nafsu. Keduanya menciptakan siklus yang menguras energi hidup, namun terasa seperti kemajuan. Menariknya, orang yang paling terjebak dalam siklus ini sering terlihat paling sibuk, paling produktif, dan paling berhasil. Dunia memujinya, sementara jiwanya perlahan mengering. Ia tidak pernah berhenti, bukan karena visi, tetapi karena ketakutan menghadapi keheningan. Dia menjadi musuh, karena di sanalah suara batin mulai terdengar. Namun kebijaksanaan lama menawarkan sebuah kunci. Pembeda sejati bukan pada apa yang dikejar, melainkan pada siapa yang mengendalikan pengejaran itu. Ketika nafsu memimpin, manusia dikuasai oleh reaksi. Ketika kesadaran memimpin, nafsu menjadi tenaga dan ambisi menjadi arah. Disinilah ambisi berhenti menjadi obsesi dan berubah menjadi pengabdian yang sunyi. Ada pertanyaan sederhana, namun menghancurkan ilusi. Jika tujuan itu tercapai dan tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, tidak ada yang mengakui, apakah ia masih layak diperjuangkan? Jawaban atas pertanyaan ini seringkali mengungkap sumber sejati ambisi seseorang. Di titik ini, kita mulai memahami bahwa masalah manusia bukan karena memiliki nafsu atau ambisi, melainkan karena tidak pernah belajar duduk berhadapan dengan keduanya. Tidak pernah menanyai asal-usulnya, tidak pernah berani jujur pada dorongan terdalamnya sendiri. Namun pemahaman tanpa praktik hanyalah beban intelektual. Pengetahuan sejati selalu menuntut penerapan. Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu nafsu dan ambisi, melainkan bagaimana hidup berdampingan dengan keduanya tanpa diperbudak. Jawaban itu tidak berada di buku, tidak pula di luar diri. Ia menunggu untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, di momen-momen paling sederhana. Pada akhirnya, nafsu dan ambisi bukanlah musuh yang harus dimusnahkan, melainkan kekuatan yang harus dikenali. Nafsu adalah api purba yang menggerakkan manusia untuk hidup, merasakan, dan bertahan. Ambisi adalah arah yang membuat manusia melangkah ke depan, membangun dan meninggalkan jejak. Tanpa keduanya, hidup menjadi datar. Namun tanpa kesadaran, hidup berubah menjadi medan perbudakan yang sunyi. Kita telah melihat bagaimana pengetahuan kuno memperingatkan manusia akan bahaya dorongan yang tidak disadari. Bagaimana sejarah, filsafat, dan pengalaman batin menunjukkan satu pola yang sama. Manusia jatuh bukan karena ia menginginkan terlalu banyak, melainkan karena ia tidak tahu mengapa ia menginginkannya. Disitulah nafsu menyamar dan ambisi kehilangan kejernihannya. Ketika nafsu memimpin, manusia hidup dalam reaksi. Ketika ambisi buta mengambil alih, manusia mengejar tanpa pernah tiba. Tetapi saat kesadaran duduk di singgasana batin, nafsu berubah menjadi tenaga kehidupan. Dan ambisi menjelma visi yang tenang. Tidak terburu-buru, tidak gelisah, tidak haus pembenaran. Perjalanan ini bukan tentang menjadi suci atau sempurna. Ini tentang menjadi jujur pada dorongan terdalam, pada ketakutan yang tersembunyi, dan pada niat yang sering kita bungkus dengan alasan mulia. Kejujuran batin inilah yang membebaskan, bukan dengan mematikan keinginan, tetapi dengan memahami asal-usulnya. Mungkin pertanyaan terpenting bukanlah apa yang sedang aku kejar, melainkan siapa yang sedang mengendalikan pengejaran ini. Jika hari ini Anda berhenti sejenak di tengah rutinitas, di antara target dan harapan, apa yang akan Anda temukan? Ketenangan atau kegelisahan yang selama ini Anda abaikan? Video ini bukan jawaban final, ia adalah pintu. Di baliknya terbentang perjalanan panjang mengenali diri sendiri. Perjalanan yang tidak selalu nyaman, tetapi selalu jujur. Jika pembahasan ini menggugah sesuatu di dalam diri Anda,
Jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Renungkan, amati, praktikan. Dan jika Anda merasa perjalanan ini layak dilanjutkan bersama, tinggalkan jejak Anda di sini, berbagi pemikiran, pengalaman atau pertanyaan. Karena pengetahuan yang sejati tidak berhenti pada pemahaman, tetapi hidup dalam kesadaran yang terus bertumbuh. Di antara api nafsu dan cahaya ambisi, ada satu pilihan yang selalu tersedia, menjadi penguasa diri atau menjadi budaknya. Pilihan itu sejak awal selalu berada di tangan Anda.